sekilas tentang company profile dari PT Formosa Ingredient Factory Tbk. PT Formosa Ingredient Factory Tbk berdiri pada tahun 2016 berdasarkan akte notaris nomor 4 tanggal 11 April 2016. PT Formosa Ingredient Factory Tbk merupakan perseroan atau company yang bergerak di bidang manufacturing food and beverage. Saat ini company manajemen ada board of commissioner, yaitu presiden komisaris, yaitu Mr. Seng Sen-yo berasal dari Taiwan. Ada komisioner, yaitu Hengki Wijaya. Ada independent komisioner, yaitu Bapak David Alusunting. Untuk board of director ada presiden direktur, yaitu saya sendiri, Benita Sugiarto. Ada vice president director, yaitu Ibu Dewi Rianti Wijaya. Dan ada director Bapak Yanto Yamin. Untuk saat ini, PT Formosa Ingredient Factory Tbk, kami mempunyai dua lokasi pabrik, yaitu satu di Legok, di Berlian 88 Business Set, Blok C nomor 1, Jalan Diklat Pemda Bojong Nangka Kelapa 2. Yang kedua adalah pabrik terbaru kami di kawasan Blok Naga, kawasan pergunangan dan industri laksana Bisnis Park, Blok RA 1-11, 21-31. Untuk ownership structure kami, yaitu pemegang saham kami adalah Bapak diantaranya Bapak Hengki Wijaya, PT Kurnia Mitra Desa Sentosa Tbk, Sektor Maker Enterprise.co.ltd, Dewi Rianti Wijaya, Twitter Food Specialty.co.ltd, Nispapon Mahatanobol, Yudhita Sugiarto, Mr. Seng Sen-yo, dan pabrik sebesar 12,1%. Untuk sales dan distribution channel, kami PT Formosa Ingredient Factory bekerja sama dengan pemegang saham kami, yaitu PT Kurnia Mitra Desa Sentosa Tbk, memiliki distribution channel ke 23 kota di Indonesia. Di antaranya ada seperti Bali, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, dan lain-lain. Untuk e-commerce-nya sendiri, kami juga ada Bobaking Official Shop di Shopee, dan Bobaking Official Shop juga di Tokopedia. Untuk financial performance, kami akan dibantu pemaparannya oleh Ibu Dewi Rianti Wijaya. Terima kasih, Bu Yunita. Untuk laporan keuangan akan kita mulai dengan aset. Bila kita lihat total aset perusahaan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 160,75% dari 56 miliar menjadi 147,435 miliar. Kenaikan pada sisi aset perusahaan terjadi pada bagian aset pancar sebesar 263%. Terdapat pada akun kas dan setara kas disebabkan oleh dana yang masuk dari hasil IPO perusahaan yang belum digunakan, dan pada akun lainnya terdapat kenaikan pada akun uang muka. Terjadi cara pembagian dividen interim perusahaan sebesar 3,5 miliar rupiah pada bulan Desember 2021 yang masih ditampung sebagai uang muka. Kenaikan pada sisi aset perusahaan terjadi pada bagian aset tidak lancar sebesar 116%. Disebabkan oleh kenaikan pada akun uang muka tidak lancar, yaitu pembayaran cicilan tanah di pergudangan laksana, serta kenaikan dari progres pembangunan proyek pabrik dan gudang PT Formosa Ingredient Factory. Dari sisi liabilitas perusahaan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 56,9%. Penurunan disebabkan oleh pembayaran kewajiban perusahaan, terutama pada bagian utang pihak berrelasi serta pembayaran hutang pajak badan tahun 2020 yang dilakukan perusahaan di bulan April 2021. Dari sisi ekuitas perseroan mengalami kenaikan sebesar 160% menjadi 138,58 miliar. Kenaikan pada sisi ekuitas perusahaan adalah seiring dengan aksi korporasi yang telah terjadi yang menyebabkan kenaikan jumlah modal perusahaan serta kenaikan dari hasil usaha perusahaan pada tahun 2021. Di tahun 2021, perusahaan mencatat kenaikan penjualan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 8,2%.
Penjualan secara signifikan terdapat pada penjualan kepada pihak berelasi sebesar 17,64% dan kenaikan penjualan kepada pihak ketiga sebesar 6,9%. Laba kotor perusahaan pada tahun 2021 tidak sebanding dengan kenaikan penjualan disebabkan oleh kenaikan pada struktur biaya produksi pada tahun 2021, di mana terdapat penyesuaian upah tenaga kerja langsung serta penambahan jumlah tenaga kerja untuk mendukung rencana produksi perusahaan. Pada akun biaya depresiasi terjadi pula kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan penambahan aset perusahaan pada tahun 2021. Laba tahun berjalan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang cukup signifikan sebesar 28,39%. Kenaikan beban usaha ini terutama diakibatkan oleh kenaikan pada beban gaji karyawan, di mana pada tahun 2021 terdapat penyesuaian dan juga formasi yang berbeda pada struktur perusahaan sebelum dan setelah IPO. Pada akun biaya yang lain, pada tahun 2021 terdapat kenaikan pada biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk gedung dan juga mesin produksi. Untuk laba komprehensif, perubahan pada laba komprehensif sesuai dengan penjelasan sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 6,83%. Demikian sekilas yang dapat saya sampaikan mengenai laporan keuangan perseroan. Selanjutnya untuk strategi bisnis perseroan akan saya serahkan kepada Ibu Nita. Ya, untuk future bisnis strategi adalah strategi kami di tahun 2021. Kami akan mempunyai new produk yaitu kopi boba. Dalam tahap ini kita masih persiapan untuk mengeluarkan produk kopi boba. Yang kedua adalah kita akan membuka yang namanya Boba Academy Class. Kita akan membuat suatu akademi, yaitu mengajarkan pada orang-orang training bagaimana cara untuk membuka suatu usaha minuman. Kami akan ajarkan ke mereka bagaimana membuat produk-produk minuman menggunakan bahan-bahan dari kami. Yang ketiga adalah Trade New Biz Connection nationwide. Dalam artian kita akan mencari distributor baru untuk wilayah Indonesia. Tentunya kami juga bekerja sama dengan PT Kurnia Mitra Swasta Tbk. Yang keempat, extend global market. Ini maksudnya adalah kami akan mencari distributor selain yang di Indonesia. Kami akan mencari distributor di luar negeri. Kami akan mengikuti pameran-pameran juga di luar negeri untuk mencari distributor di mancanegara. Nomor 5 adalah interest profesional. Dengan ini kami rencana kami tahun ini adalah merekrut orang-orang profesional yang akan membantu kami dalam menjalankan strategi kami di tahun ini. Yang keenam adalah knowledge transfer dari F&B shareholder. Seperti diketahui, kita punya pemegang saham, salah satunya ada pemegang saham dari mancanegara yang mempunyai kekuatan di bidang F&B. Jadi kami akan bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru sehingga bisa kami pasarkan di market Indonesia saat ini. Demikian paparan publik kami hari ini.